Ini ialah peta wilayah masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Pada bagian gambar yang berwarna merah menandakan wilayah ini mulai dikuasai oleh Belanda pada tahun 1782. Kemudian warna orange menandai wilayah tersebut ditambahkan pada tahun 1828. Warna kuning ditambah pada tahun 1862 dan yang terakhir yaitu warna hijau lumut ditambahkan pada tahun 1920. Karena kedatangan bangsa Barat tersebut banyak mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pengaruh dari bangsa Barat tersebut masih dapat kita rasakan sampai masa kini. Yang pertama yaitu dampak kedatangan bangsa Barat dalam bidang pendidikan. Ada berbagai pengaruh bangsa Barat yang masih ada sampai saat ini. Sebelum kedatangan bangsa Barat, pendidikan di Indonesia hanya berbentuk pesantren dan belum ada rencana pembelajaran. Setelah kedatangan bangsa Barat, mereka memperkenalkan pembagian kelas, jenjang pendidikan atau tingkatan seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Mereka juga memperkenalkan kurikulum. Semua itu masih digunakan di Indonesia sampai masa kini. Dampak yang kedua yaitu dalam bidang sosial ekonomi. Bangsa Barat banyak meninggalkan warisan dalam bidang sosial ekonomi yang masih digunakan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang. Seperti pembangunan jalan Anyer Panarukan. Ini adalah peta jalan raya Anyer Panarukan. Jalan raya yang dibangun tersebut masih digunakan sampai sekarang. Pembangunan rel kereta api juga sangat mempengaruhi transportasi di Indonesia. Dari dulu sampai sekarang kereta api masih jadi alat transportasi. Pada masa penjajahan bangsa Barat juga diadakan perluasan penggunaan lahan. Bangsa Barat membuka lahan baru dan membangun saluran irigasi. Dengan pembangunan saluran irigasi inilah daerah yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang subur. Contohnya adalah pembangunan saluran irigasi Bendung Komering 10 di Desa Gumawang, Belitung, Medang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Sampai sekarang, daerah yang ada di sepanjang saluran irigasi ini menjadi lumbung padi Sumatera Selatan. Sebelum kedatangan bangsa Barat, masyarakat Indonesia belum mengenal uang sebagai alat tukar. Masyarakat Indonesia biasanya melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan cara gotong royong. Uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja atau alat tukar pada masa penjajahan Barat. Sampai sekarang, uang masih menjadi alat tukar karena lebih mudah digunakan. Karena kekayaan hasil bumi Indonesia, bangsa Barat juga membuka berbagai tambang di Indonesia, yaitu tambang perak, emas, tembaga, minyak, dan lain sebagainya. Ini adalah peta wilayah tambang yang ada di Indonesia. Sejak zaman penjajahan Barat, tambang tersebut masih banyak yang beroperasi sampai saat ini. Negara Indonesia menjadi nomor 6 terkaya sumber daya tambangnya. Barat juga memperkenalkan berbagai jenis tanaman baru yang menjadi andalan ekspor pada masyarakat Indonesia. Tanaman baru itu antara lain seperti kopi, tebu, teh, jagung, dan lain-lain. Sampai sekarang tanaman jenis ini menjadi andalan dalam hasil perkebunan di Indonesia dan sangat mempengaruhi perekonomian bangsa Indonesia sendiri.